Salah satu PMI dari Singapura kerja 9 tahun tapi tidak digaji majikan. Rasanya sangat menyayat hati saya ketika baca postingan yang viral di mana PMI Singapura dari Indramayu tidak dibayar 9 tahun oleh majikannya. Saya nggak tahu gimana atau apa yang ada di otak majikan sehingga tidak membayar helpernya selama 9 tahun. Jangan pernah mau kalau gaji kalian ditahan dengan alasan apapun. Tolong ya, be smart ya. Cara untuk kalian bisa transfer uang ke Indonesia, punya tabungan itu sekarang mudah banget, sangat mudah. Ingat pesan saya, jangan pernah biarkan majikan menahan gaji kalian. Belajar dari pengalaman teman kalian yang 9 tahun tidak digaji. Hai teman-teman, selamat pagi. Di video ini saya mau sedikit merespon sesuatu yang sedang viral. Saat ini sedang viral sekali salah satu pekerja migran dari Indramayu di Singapura selama 9 tahun tidak digaji. Dari dalam diri saya sendiri banyak pertanyaan, kok bisa gitu ya? Apa dia setiap bulan tidak perlu kirim uang ke keluarganya? Apa keluarganya juga tidak pernah ngerecoki perihal keuangan atau finansial? Kalau memang keluarganya nggak pernah ngerecoki, ya betapa beruntungnya dia ya kan? Padahal teman-teman itu biasanya keluhannya justru terus direcoki keluarganya perihal kiriman. Nah, 9 tahun dia nggak digaji, nggak merasa ada gaji, dan diam aja sampai dia sadar, sampai dia ada masalah kesehatan, pingsan, terus di rumah sakit, terus pulang. Seperti itu kan beritanya. Teman-teman, ini pelajaran ya, ini harusnya menjadi wake up call for us, pelajaran bagi kita. Kalau masalah gaji itu telat 3 hari atau sampai seminggu aja, itu kalian harusnya udah aware gitu. Nah, di agensi kami sendiri biasanya saya selalu ngecek teman-teman after deployment ya. Jadi 3 bulan pertama after deployment tuh kita call, kita tanyakan makan cukup nggak, gaji dibayar tepat waktu nggak, dikasih libur mingguan nggak, diperlakukan dengan baik atau enggak gitu. Jadi kalau ada kejadian terutama masalah gaji ini, kalau agensi kami merespon ini sebagai sebagai sesuatu yang urgent gitu, sebagai isu yang bukan minor isu lagi kalau sampai gaji telat atau nggak dikasih gitu. Nah, biasanya teman-teman itu adalah ya 1-2 telepon kami mengeluhkan, "Mam, ini kok sampai 1 minggu saya belum digaji," gitu. Oke. Kalau memang sampai lebih dari 1 minggu atau bahkan lebih dari 1 bulan, kita biasanya email ke majikannya, kita ingatkan mereka supaya menggaji tepat waktu. Saya nggak habis pikir kok bisa 9 tahun seperti itu. Apa dia nggak pernah curhat ke teman-temannya, nggak pernah punya teman, nggak pernah libur, nggak pernah ngobrol, atau gimana? Ini kok sepertinya kasus ini kok bagi saya kok kasus yang weird gitu ya, sangat aneh gitu. Dan harus disadari gini teman-teman, ada kalanya memang majikan itu sangat manipulatif ya. Mereka baik, mereka kasih makan cukup, anu cukup, tapi kalau masalah gaji ya jangan dipercayakan sama mereka gitu loh. Gaji itu hak Anda. Jangan mau tanda tangan apapun kalau nggak ada uangnya gitu. Nah, kalau di aplikan kami itu biasanya kalau mereka sudah kita handle hiringnya, mereka akan automatically dapat akunnya DBS ya. Jadi mereka akan dapat rekening dari DBS. Jadi diharapkan majikan itu menggajinya atau mentransfernya ke DBS supaya ada rekodnya gitu kan. Kalau di tracking ada rekodnya bahwa memang benar sudah digaji gitu. Jadi nggak yang cash habis itu dikasihkan terus tanda tangan manual, nggak seperti itu kalau di kami, supaya ada trackingnya. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa tidak pernah dikasih uang gajinya, ya jangan mau tanda tangan gitu ya, tolong ya. Ini harus diambil pelajarannya dari kasus ini ya. Saya harap Mbak yang dari Indramayu ini, PMI ini, bisa didampingi oleh KP2MI dalam mendapatkan hak-haknya. Semoga masalahnya cepat selesai dan jadi pelajaran bagi kita semua. Seberapa baiknya majikan ya, sebaik apapun majikan, sebaik apapun keluarga majikan, tetap hak Anda adalah hak Anda ya. Wajib Anda minta, wajib Anda ingatkan. Jangan sampai membiarkan mereka tidak menggaji Anda.
telat menggaji Anda, jangan ya, jangan diam aja gitu ya. Kalau bukan Anda sendiri yang melindungi diri Anda, siapa lagi? Kalau sudah begini sulit, apalagi mbaknya sudah pulang ke Indonesia. Tapi tentunya kita berharap yang terbaik ya teman-teman. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Oke, thank you, have a good day, bye, love you.